Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait konsep dari pemrograman berorientasi objek. Kita langsung saja masuk ke materi. Ya, baik. Apa sebenarnya konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek? Kita akan memanfaatkan aplikasi Java, khususnya Java SE. Mungkin teman-teman sudah menginstal ya aplikasi tersebut. Saya akan menjelaskan dulu tentang pemrograman dan siklus hidup dari sebuah perangkat lunak ya. Apa sebenarnya pemrograman? Pemrograman itu adalah penanaman instruksi di dalam sebuah komputer atau device atau alat yang tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk melakukan operasi-operasi komputasi sesuai dengan instruksi. Nah, contohnya nih, jika ada instruksi penjumlahan, misalnya jika input 1 sama dengan 2 dan input 2 sama dengan 5. Jadi input 1 itu disebut sebagai variabel ya. Mungkin pada materi perkuliahan Alpro 1 Anda sudah mengetahui apa yang disebut dengan variabel. Di situ misalnya contohnya variabel adalah input 1 itu sama dengan 2. Maka hasil operasi komputer itu sama dengan 7 jika dijumlahkan ya. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman adalah instruksi yang dimengerti oleh komputer. Nah, ini contohnya adalah 01011. Jadi komputer itu hanya bisa mengenal angka 0 dan 1 ya, seperti yang mungkin pernah Anda pelajari di Alpro 1 sudah dijelaskan. Selanjutnya instruksi yang dimengerti oleh manusia. Kalau manusia mengertinya apa? Misalnya saya lapar misalnya gitu ya. Atau berupa huruf atau berupa angka. Misalnya adalah B sama dengan A plus 4 ya. Selanjutnya, agar manusia dapat menerima atau memberi instruksi kepada komputer, maka dibutuhkan sebuah bahasa pemrograman. Maka gunanya bahasa pemrograman itu agar manusia dengan komputer itu bisa saling berinteraksi. Nah, dan ada beberapa level bahasa pemrograman. Apa saja levelnya? Ya, yang pertama, level paling rendah atau tingkat yang rendah, yaitu adalah bahasa mesin atau assembler. Nah, yang kedua adalah bahasa tingkat menengah atau medium. Contohnya apa? C++, bahasa C, Fortran gitu ya. Selanjutnya bahasa level yang lebih tinggi, misalkan adalah Pascal. Dan bahasa tingkat lebih tinggi lagi atau high level language, contohnya adalah Java atau .NET. Nah, yang akan kita pelajari ini yang level lebih tinggi lagi, yaitu dengan pemrograman Java. Baik, siklus perangkat lunak itu seperti apa? Saya akan menggambarkan sekilas. Yang pertama, itu kita harus melakukan analisis atau yang disebut dengan analisis, yaitu menentukan skop masalah. Jadi di dalam analisis kita menentukan dulu apa masalahnya, selanjutnya mengidentifikasi komponen dari setiap masalah itu. Jadi kalau kita membuat suatu program pasti ada masalah. Kenapa kita harus menyelesaikan masalah itu gitu. Kalau tidak ada masalah ngapain kita buat program ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sebuah program komputer itu memang digunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dalam menyelesaikan masalah, tetapi bukan dalam penentu solusi masalah ya. Jadi hanya mendukung dalam penyelesaian masalah. Nah, kita harus menganalisis dulu apa skop dari masalah tersebut lalu mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang terkait dari penyelesaian masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah kita harus melakukan desain. Nah, desain ini bisa berupa prototype atau blueprint atau juga yang lain gitu ya. Nah, desain ini lebih spesifik lagi, yaitu spesifikasi dari teknis dari sistem yang akan dihasilkan. Jadi, dalam tahap desain, ketika tadi kita sudah melakukan analisis, kita bisa menentukan apa saja kebutuhan, lalu kita mendesain bagaimana agar agar program ini itu bisa
bisa diselesaikan gitu ya. Maka kita harus mendesain apa, baik itu database-nya, baik itu objek dari data yang akan dibentuk seperti apa dan lain sebagainya. Itu disebut dengan tahap desain. Selanjutnya ada pengembangan. Jadi dari desain tadi, misalnya kita mendesain database-nya, terus mendesain user interface-nya berupa prototype atau blueprint tadi, kita buat dalam komponen aktualnya. Nah, jika diperlukan, komponen dapat dipecah menjadi sub-sub komponen. Jadi, kita buat dulu komponen blueprint-nya, selanjutnya kita pecah-pecah dalam komponen-komponen kecil seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan pengujian. Nah, kalau kita sudah membuat sebuah sistem, kita harus menguji nih, sistem kita ini sudah layak belum? Ada errornya tidak? Ada bugs-nya tidak? Caranya nanti ada beberapa metode dalam pengujian. Contohnya saja ya, ada metode black box system. Nah, nanti silakan mungkin kalau yang ingin tahu, silakan untuk di-googling ya, dicari apa itu black box system dan pengertian, definisi, dan komponen di dalamnya itu apa saja. Contohnya itu. Nah, evaluasi terhadap komponen itu apakah kita melakukan evaluasi itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ini sudah memenuhi belum spesifikasi yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya belum, maka kita harus mengupdate lagi atau menambah lagi seperti itu. Itu gunanya dari sebuah pengujian. Ya, selanjutnya pada tahap pengujian itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah unit test, selanjutnya adalah functional test, selanjutnya lagi ada flow graph test, ada performance test, ada security test, ada integration test, dan lain-lain. Jadi ada banyak ya yang dites itu, ada beberapa hal gitu. Nah, nanti ini bisa Anda pelajari lebih lanjut lagi untuk mengetahui definisi dari setiap testing ini. Nah, selanjutnya kita melakukan implementasi. Implementasi itu adalah pembuatan produk, di mana instalasi produk ke dalam komputer atau device. Dan juga kita harus melakukan pelatihan terhadap user, karena sistem yang kita buat itu belum tentu user langsung mengetahui. Ya, jadi harus ada training terlebih dahulu, perkenalan terlebih dahulu. Bahkan kalau misalnya Anda beli suatu alat elektronik gitu ya, ada buku panduannya. Nah, sama aja gitu. Jadi ada panduannya cara menggunakan aplikasi yang Anda buat itu seperti apa. Nah, itu harus ada pelatihan kepada user. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan. Apa gunanya pemeliharaan ini? Sistem itu pasti seiring berjalannya waktu akan ada teknik-teknik baru atau akan ada update baru, sehingga harus bisa dilakukan pemeliharaan. Untuk apa tujuannya? Untuk memperbaiki jika ada bug misalnya, atau melakukan reinstall produk, atau melakukan data recovery, atau mungkin juga memperbaiki komponen, perbaikan pada komponen. Jadi suatu sistem itu harus selalu dipelihara. Tidak bisa ditinggalkan ketika sudah kita buat, kita ya sudah selesai gitu, tidak bisa, tetapi harus dipelihara supaya sistem itu bisa up to date, bisa menyesuaikan dengan keadaan, dan tidak ada masalah ketika diakses oleh pengguna lain, ya, seperti itu. Nah, yang ke-8 adalah akhir dari siklus. Pada tahap ini kita mengumpulkan feedback dari user terhadap produk yang berjalan pada sistem. Kita mengumpulkan tanggapan dari para pengguna misalnya. Seperti contohnya misalnya ya, aplikasi Gojek. Saya yakin waktu rilis pertama kali itu masih banyak perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan lagi yang dilakukan oleh Gojek sesuai dengan feedback dari user. Feedback itu adalah umpan balik dari user ya. Misalkan pada saat pertama kali Gojek keluar gitu ya, tampilannya belum seperti sekarang. Sekarang sudah lebih interaktif lagi ya. Ada menu, tampilannya lebih menarik lah ya. Mungkin bisa Anda lihat pada versi pertama Gojek dengan yang terbaru, itu pasti ada hubungannya dengan feedback dari seorang user. Nah, itu sangat sangat penting sekali, di mana feedback ini akan dikumpulkan, lalu dianalisa, sehingga dibuat sebuah keputusan. Nanti keputusannya seperti apa? Misalnya kita bisa memodifikasi produk atau mungkin juga tidak seperti itu. Nah, itu gunanya melakukan siklus kehidupan perangkat lunak ini ya.
Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana melakukan analisis masalah menggunakan konsep dari object oriented analysis. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu, misalnya ada contoh masalah ini, ada user ya, ada pengguna, yaitu misalnya adalah petugas logistik pada sebuah koperasi. Nah, aplikasi yang diminta apa misalnya? Sistem pelaporan stok barang yang mencatat persediaan, pemasukan, dan pengeluaran barang misalnya ya. Nah, di dalam koperasi tersebut misalnya sudah ada kebijakan-kebijakan tertentu yang ditetapkan misalkan. Contohnya misalnya untuk barang yang berupa makanan, jika dalam waktu tertentu sudah lewat waktunya atau kadaluarsa maka harus dibuang misalkan gitu. Atau misalkan kadaluarsanya itu tinggal 6 bulan lagi sehingga kemungkinan dibeli itu mungkin sedikit gitu sehingga diberikan diskon yang tinggi nih supaya peminatnya banyak misalnya seperti itu. Atau contohnya lagi misalnya untuk semua barang, jika stok dari suatu item itu tinggal 40% misalnya ya, maka harus ditambah lagi stoknya. Jadi ketika kita ingin melakukan pengembangan aplikasi, kita harus tahu dulu masalahnya apa, penggunanya siapa, bagaimana aplikasi yang diminta. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan data-data tadi dalam sebuah database gitu ya. Contohnya kita membuat sebuah database. Misalnya nanti di database-nya itu kita menyimpan ID barang misalnya, terus juga stok, terus juga kita bisa menyimpan informasi tentang kadaluarsa, atau misalnya juga berkaitan dengan potongan harga, misalnya seperti itu. Dan juga kalau kaitannya dengan data barang, misalnya barang itu pasti memiliki ID barang, juga misalnya barang itu disuplai dari siapa, itu disebut dengan supplier. Selanjutnya harga dasarnya sebelum dilakukan penjualan. Jadi kan setiap produk dalam suatu toko itu tidak mungkin dijual, kita beli dari satu tempat, kita jual dengan harga yang sama, tidak mungkin. Tetapi pasti ada penambahan ya, jadi kita harus tahu dulu harga dasarnya seperti apa. Selanjutnya melakukan identifikasi domain masalah. Domain masalah ini yaitu terkait ruang lingkup permasalahan yang akan dipecahkan itu seperti apa. Tujuannya apa? Supaya kita fokus kepada masalah yang ada, itu tidak kemana-mana. Maka itu kita harus buat dulu domain masalahnya seperti apa. Selanjutnya dari domain masalah tadi baru dapat ditetapkan atau ditentukan adalah user requirement. Ya, jadi permintaan user itu seperti apa. Selanjutnya identifikasi objek. Ya, identifikasi objek adalah di sini kita harus melakukan identifikasi terhadap sifat-sifat dasar dari objek yang diperkirakan akan terlibat dalam aplikasi ini. Misalnya, objeknya itu bisa berupa fisik atau konseptual. Selanjutnya juga kita bisa dalam bentuk identifikasi atribut atau karakteristik. Selanjutnya juga bisa berupa identifikasi operasi. Nah, selanjutnya lagi kita membuat perkiraan nih, apakah objek yang akan digunakan. Misalkan tadi seperti koperasi ya, ada barang, ada supplier, ada koperasinya namanya apa misalnya ya, pembelinya siapa misalnya, gudangnya di mana misalnya ya, atau nama gudangnya, daftar transaksi, atau juga mungkin daftar stok barangnya. Nah, pada saat kita melakukan seleksi objek, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah relevansi antara masalahnya. Apakah objek tadi itu yang ada, kita batasi dulu objeknya yang ingin kita bahas sejauh apa gitu. Karena kalau tidak dibatasi nanti akan kemana-mana gitu. Yang kedua adalah objek yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah itu apa saja. Yang ketiga adalah user yang dibutuhkan itu sebagai bagian dari interaksi antara user dan juga solusi. Jadi user yang dibutuhkan itu seperti apa gitu? Apakah dia ada kaitannya antara interaksi antara user dan solusi? Ada tidak kaitannya seperti itu? Nah, selanjutnya lagi adalah eksistensi independen. Itu artinya sebaiknya objek yang dibuat tidak saling tergantung dengan objek yang lain gitu. Karena nanti ini akan berpengaruh dan pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya
kita harus memilih objek mana saja yang misalnya bisa kita gunakan gitu ya, misalkan barang atau supplier. Misalkan kalau supplier itu apakah penting atau tidak gitu. Sejauh apa kepentingannya ya kita harus identifikasi gitu. Kalau barang jelas ya, kalau di koperasi jelas harus ada barangnya gitu. Kalau supplier paling terkait tentang nama suppliernya saja gitu ya. Misalnya pembeli juga kita tidak mungkin mengidentifikasi namanya siapa, nomor HP-nya berapa gitu ya, cuman oh ya ini pembeli misalnya pada tanggal sekian, misalnya barang yang dibeli apa misalnya. Nah, daftar transaksi pasti penting ya, karena setiap transaksi itu akan dilihat rekapnya setiap bulan, setiap minggu misalnya, ataupun juga setiap bulan. Dan juga yang paling penting adalah daftar stok. Nah, ketika tadi sudah menyelesaikan seleksi objek, kita bisa menentukan solusinya. Misalkan apa jumlah terkait dengan barang, jumlahnya berapa misalnya ya, harga belinya berapa misalnya, tanggal kadaluarsanya berapa, terus harga jualnya juga berapa. Dan dari setiap barang itu pasti memiliki identitas gitu ya. Nah, kadang kita memberi namanya adalah ID barang, misalnya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan koperasi misalnya, koperasinya itu terkait tentang daftar stok barang misalnya, atau daftar transaksi, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas apa yang dilakukan misalnya kita bisa menghitung tanggal kadaluarsanya, terus menghitung harga jualnya berapa, atau menghitung juga diskon yang diberikan tuh berapa terkait dengan barang. Kalau aktivitas di koperasinya misalnya kita bisa memodifikasi daftar transaksi. Nah, nanti dari daftar transaksi bisa kita jabarkan lagi apa fungsi-fungsi yang harus kita tetapkan seperti itu. Nanti saya akan menjelaskan lebih jauh lagi. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan pengantar dari PBO. Nanti selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang lain. Untuk kali ini saya hanya ingin menjelaskan tentang pengantar PBO, bagaimana menentukan objek, bagaimana menentukan tadi masalah seperti apa, skopnya, juga terkait dengan penyelesaiannya bagaimana, terus penentuan solusinya bagaimana gitu. Untuk video selanjutnya akan saya sampaikan kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.